Pertempuran belum berakhir dan musuh yang mengenakan wajah sahabat mereka masih menunggu untuk menyerang kembali. Di sisi lain, sosok yang berdiri di mimbar menyandang wajah dan suara miliknya, menatap balik dengan senyum sinis, seolah menikmati kebingungan yang melanda. Di balik senyum itu tersembunyi kebenaran mengerikan. Takuto Ira, sang raja kehancuran, telah menyamar. Dialah yang sebelumnya memalsukan perintah, mengirim Soalina jauh dari ibu kota Lenea, lalu mengambil rupa sahabat mereka untuk memainkan peran dengan sempurna. Ketika tatapan Soalina bertemu dengan sosok dirinya yang lain, hatinya bergetar. Rasa tidak percaya, ketakutan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia ingin menuntut penjelasan, tetapi situasi tidak memberinya waktu untuk sekadar bernapas dengan tenang. Musuh yang begitu berbahaya berdiri tak jauh darinya, memandang mereka semua dengan tatapan yang dingin, namun penuh rasa puas, seolah mengatur setiap gerakan mereka di atas papan catur tak kasat mata. Untungnya, sebuah langkah cepat diambil. Atu memanfaatkan otoritas Game Master untuk memanggil kemampuan arbiter, memaksa kebenaran itu terpatri ke dalam benak Soalina. Dalam sekejap, semua yang sebelumnya tersembunyi kini terbuka lebar. Potongan-potongan peristiwa yang luput dari penglihatannya, manipulasi licik yang membawanya jauh dari pusat pertempuran, hingga skema panjang yang dijalankan. Semuanya menumpuk di pikirannya bagaikan banjir deras yang nyaris menenggelamkan kesadarannya. Ia terhuyung oleh hantaman kenyataan itu. Kepalanya penuh dengan gambaran-gambaran yang menyesakan, wajah-wajah yang telah ia tinggalkan, bahaya yang mengintai rekan-rekannya, dan tipuan yang nyaris membuat semuanya berakhir dalam kehancuran. Di hadapannya, musuh tetap diam, berdiri di atas mimbar seperti seorang hakim yang menunggu momen tepat untuk menjatuhkan vonis. Sorot mata Soalina kemudian tertuju pada tubuh Komandan Fjord yang terbaring tak bernyawa di lantai kapel. Genangan darah yang mengalir dari tubuhnya begitu banyak, jauh melebihi batas yang bisa ditanggung manusia untuk bertahan hidup. Kulitnya pucat, tubuhnya dingin, dan napasnya telah berhenti sepenuhnya. Fjord, orang yang diam-diam mencoba melawan tipu daya Takuto seorang diri, telah membayar keberaniannya dengan nyawa. Ia adalah orang pertama yang menyadari penyamaran ini dan berusaha menyingkirkannya tanpa melibatkan orang lain. Namun keberaniannya hanya berakhir dalam kematian tragis. Tidak ada waktu bagi Soalina untuk merenung atau meratapi pengorbanan itu. Situasi sudah berada di titik di mana satu langkah salah berarti kematian bagi semua orang. Dan di tengah ketegangan itu, Atu mencoba memecahkan kebekuan dengan mengarahkan tatapan tajamnya pada Takuto. Sang musuh yang kini mengenakan wajah Soalina hanya menjawab dengan senyum tipis, senyum yang begitu kontras dengan ancaman yang ia bawa. Aura yang terpancar darinya benar-benar menyeramkan, jauh berbeda dari Takuto yang pernah mereka kenal. Meski wujudnya kini sepenuhnya adalah Soalina, ia membawa sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya, seakan menyatu dengan kekuatan dewa jahat tanpa nama. Atu merasakan perasaan aneh mencengkeram hatinya. Apakah ini hanya karena kini mereka berdiri sebagai musuh, atau karena sesuatu yang jauh lebih kelam tengah mengintai dari balik sorot mata itu? Ia menyadari bahwa penyelamatan era Kino sebelumnya hanyalah keberuntungan. Mereka belum tahu apa kartu tersembunyi Takuto berikutnya. Keheningan di antara mereka terasa seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Lalu Atu menegaskan posisi mereka. Ia menghapus semua keraguan dari wajahnya, menutup rapat segala emosi yang mungkin melemahkan tekadnya. Hubungan lama mereka, kepercayaan yang pernah ada, penghormatan yang pernah ia berikan, ditebas habis dengan tekad baru untuk menghancurkan lawan di hadapannya. Hanya ia yang tahu betapa berat harga dari keputusan itu. Namun Takuto tidak menunjukkan kemarahan ataupun dendam. Sebaliknya, ia bertepuk tangan dengan penuh kegembiraan, senyumnya merekah seperti sedang merayakan sesuatu. Tepuk tangan itu terdengar nyaring di dalam kapel yang dingin, menggaung seperti ejekan. Sorot matanya menatap Atu dengan rasa puas yang mengerikan, seolah pernyataan perang itu hanyalah hiburan bagi sang raja kehancuran. Hari itu, di tengah udara yang menusuk dingin, dua tekad saling berhadapan. Satu dibalut dengan keyakinan untuk melindungi, satu lagi dilapisi kegelapan yang tak tersentuh cahaya. Pertarungan itu telah berkembang menjadi skenario terburuk yang bisa dibayangkan. Sebuah situasi yang bahkan Ato sendiri, dengan segala pengalaman dan nalarnya, tidak pernah berharap akan terjadi.
Di dunia Eternal Nations, Sludge Atau bukan sekadar unit tempur biasa. Ia adalah pahlawan yang menjadi senjata andalan Takuto, aset yang tak ternilai harganya. Dari awal hingga kini, Takuto telah memantaunya dengan saksama, baik dari jarak dekat saat memimpin langsung pasukan, maupun dari kejauhan ketika mengatur strategi. Atau menyaksikan sendiri bagaimana Takuto menjalani hidupnya di Jepang, membawa sifat dan kebiasaannya ke medan perang, seakan keduanya tak terpisahkan. Dengan semua itu, Atau memahami Takuto di luar batas normal, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai pribadi. Ia tahu bahwa Takuto adalah seseorang yang bisa tetap tenang bahkan dalam pusaran bencana. Namun, ia juga tahu kebenaran pahit. Bila 4 orang berhadapan dengan Takuto, yang akan hancur bukanlah pria itu, melainkan mereka sendiri. Atau juga tahu persis kapan kepercayaan diri Takuto mencapai puncaknya. Ada 2 momen yang menjadi penanda. Yang pertama adalah ketika ia menganggap situasinya sama sekali tidak berbahaya. Pada saat seperti itu, ia menurunkan kewaspadaan, menganggap bahwa tak ada serangan yang mampu menyentuhnya, walau lawan berusaha mati-matian. Dalam kondisi ini, ia sering bertindak santai, memotong jalur tempur, mengambil langkah yang tampak sembrono, atau bahkan sekadar bermain-main demi menghibur dirinya sendiri. Justru pada momen itulah celah tipis terbuka. Jika saat ini ia berada pada kondisi pertama, maka Lenea masih memiliki peluang untuk mengulang apa yang pernah terjadi, menembus jantungnya sekali lagi dengan tentakel maut. Namun ada kondisi kedua, dan ini adalah yang paling berbahaya dari semuanya. Saat itu terjadi, Takuto sudah sepenuhnya memastikan bahwa hasil akhir berada di genggamannya. Apapun yang terjadi, seberapa keras pun lawan berjuang, semua tak akan mengubah arah kemenangan yang sudah ia tentukan. Dalam kondisi ini, ia memperlihatkan kekuatan penuhnya sambil tetap memperlakukan lawan seperti mainan. Ia tidak sekadar bertarung untuk menang, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia mengendalikan segalanya. Sayangnya, Lenea kini berhadapan dengan sosok Takuto dalam versi kedua ini, versi yang mematikan dan tanpa ruang untuk kesalahan. Namun, tidak semua orang memahami tingkat bahaya itu. Erakino, setelah memastikan keselamatan rekannya, kembali memancarkan keceriaan yang dibumbui arogansi. Keberadaan Soalina asli di sisinya, berdiri tegak, siap menahan ancaman apapun demi melindungi sang penyihir, membuat rasa percaya dirinya melambung tinggi. Ia memandang Takuto seperti seekor predator yang telah kehilangan taringnya dan dengan penuh percaya diri mulai menyerang melalui ejekan yang disengaja untuk meruntuhkan mental lawannya. Nama Atau menjadi senjata psikologisnya. Baginya, itu adalah topik yang akan membuat Takuto bereaksi. Dan benar saja, meskipun sedari tadi Takuto hanya mengamati Erakino seperti seorang anak yang mengamati mainan baru, ada perubahan halus pada tatapannya ketika nama itu diucapkan. Reaksi itu, meski tipis, cukup untuk membuat Erakino yakin bahwa ia berhasil menusuk bagian yang rapuh. Maka ia melanjutkan ejekannya dengan penuh semangat, menyombongkan kemampuan uniknya. Slurp. Kekuatan ini bukan hanya mempengaruhi pikiran korban. Ia mampu merobek kesetiaan seseorang hingga ke akar terdalam, menghapus semua afiliasi dan ikatan mereka, lalu menggantinya dengan kesetiaan mutlak pada pihak Erakino. Kemampuan itu adalah hasil eksperimen panjang Game Master. Sebagai karakter ke-22 yang ia ciptakan setelah banyak percobaan, Erakino dirancang dengan celah mematikan. Kekuatan untuk memindahkan seseorang secara permanen ke faksi miliknya. Aturan dunia menyatakan bahwa Game Master tidak bisa langsung mencuri karakter dari permainan lain, tetapi ia menemukan cara untuk memanipulasi sistem. Dengan menanamkan kemampuan itu ke dalam satu karakter, sistem akan menganggapnya sah sebagai interaksi antar karakter, meski target berasal dari genre permainan lain. Dengan demikian, celah itu bisa digunakan untuk mengamankan kemenangan absolut, mengunci hasil yang tak bisa diubah begitu sistem TRPG mengesahkannya. Dan itulah yang terjadi pada Sludge Atau. Ia telah diambil dari genggaman Minogra, ditempatkan di pihak musuh, dan dikunci di sana untuk selamanya. Tidak ada metode normal yang bisa mengembalikannya, sebuah fakta keras yang bahkan Takuto tak bisa sangkal. Erakino merayakan keberhasilannya itu dengan tawa penuh kemenangan,
menganggap Takuto kini tak lebih dari bayangan dirinya yang dulu. Rentetan bilah angin ia lepaskan, mengoyak udara dan menebas segala yang ada di hadapannya. Namun, Takuto tidak bergeming. Tongkat suci Soalina terangkat, dan dengan satu ayunan, seluruh bilah angin itu dihancurkan. Api dan angin bertabrakan, meledak menjadi pusaran destruktif yang mengoyak kapel tua hingga ke fondasinya. Reruntuhan berhamburan, memperluas medan perang ke halaman luar yang kini dipenuhi asap dan puing. Bagi Erakino, momen itu hanya memperkuat keyakinannya bahwa Takuto lemah tanpa kekuatan orang lain. Namun, di balik keyakinan itu, sang Game Master mulai melancarkan langkah berikutnya, sebuah gerakan yang memutarbalikkan segala perhitungan Takuto. Dengan wewenang mutlaknya, ia membangkitkan kembali High Paladin Fjord, sosok yang sebelumnya telah tewas di tangan Takuto. Kebangkitan itu bagaikan penghinaan telak. Semua perencanaan rahasia Takuto untuk menyingkirkan Fjord kini sirna dalam sekejap. Paladin itu berdiri di genangan darah yang sudah mengering, kesadarannya langsung terhubung dengan situasi yang ada. Sorot matanya meneliti medan perang, tertuju pada dua sosok Soalina yang berdiri berseberangan. Tanpa membuang waktu, ia mengambil keputusan cepat. Sebagai seorang paladin sejati, ia tahu bahwa mundur dari kejahatan adalah noda dalam kehormatan. Tetapi ia juga menyadari bahwa bertahan sendirian di sana hanyalah langkah menuju kematian tanpa arti. Maka setelah memberi isyarat singkat kepada Erakino dan sekutunya, ia menarik diri dari arena. Langkahnya menjauh, meninggalkan medan tempur kepada mereka yang masih berdiri. Sementara di hatinya, keputusan itu bukanlah tanda menyerah, melainkan panggilan untuk mengerahkan seluruh ordo, agar pertempuran berikutnya akan menjadi kehancuran total bagi Takuto. Situasi di medan tempur berubah secepat kedipan mata, dan perubahan itu jelas mengarah pada kerugian mutlak bagi Takuto. Apa yang sebelumnya tampak seperti keuntungan strategis yang telah ia kumpulkan dengan cermat, kini lenyap begitu saja, dihapus oleh satu langkah tegas dari sang Game Master. Segala persiapan matang untuk mengakhiri hidup Fjord yang telah dirancang melalui taktik licik dan kalkulasi sempurna dibatalkan sepihak. Dan itu bukan satu-satunya ancaman. Jika sang GM mau, ia dapat melakukan hal yang sama pada para paladin yang sebelumnya telah dibunuh, menghidupkan mereka kembali dengan mudah. Tidak ada lagi batasan atau gangguan dari event yang sempat membatasi kekuatannya. Seberapa cerdas pun strategi yang dimiliki Takuto, seberapa licik pun trik yang ia mainkan, semuanya dapat dihancurkan oleh satu entitas, Game Master, penguasa tunggal yang memegang hak untuk menentukan akhir dari setiap pertempuran. Di tengah suasana yang penuh ketegangan itu, Takuto dalam wujud Soalina menanggapi provokasi Erakino dengan nada yang terdengar seperti kenikmatan murni. Kata-katanya menusuk balik, mengomentari betapa kotornya mulut lawannya, membandingkan ucapannya dengan gelandangan yang berteriak di jalanan. Baginya, setiap hinaan dan ejekan bukanlah penghinaan, melainkan umpan yang ia sambut dengan senyum tipis. Tidak ada tanda marah di wajahnya, hanya tatapan yang menunjukkan bahwa ia sedang menikmati setiap kata yang dilemparkan kepadanya. Justru hal inilah yang memicu rasa jijik dan kemarahan di dada Erakino, membuatnya ingin menghapus senyum itu selamanya. Dengan teriakan penuh amarah, Erakino menyatakan tekad untuk membunuhnya tanpa sisa. Soalina palsu yang dikendalikan Takuto telah bersiap membalas seperti sebelumnya dengan teknik Blooming Burials, namun serangan itu tak pernah terjadi. Dari langit sistem permainan, perintah mutlak Game Master turun. Seluruh Saint Soalina of Blooming Burials untuk sementara dibatasi. Dalam sekejap, kekuatan yang mengalir di tubuh kedua Soalina, baik asli maupun palsu, terhenti. Gerak mereka terbelenggu tanpa luka fisik. Bagi Soalina asli, belenggu itu adalah kejutan yang tak terduga. Namun, pada wajah Soalina milik Takuto, ketenangan tidak tergoyahkan. Ia bahkan sempat mengucapkan permintaan tenang, memohon sejenak jeda, seolah semua ini hanyalah permainan santai. Tapi jawaban yang ia dapat hanya kemarahan dan tekad lawan untuk terus menyerang. Bagi Erakino dan sekutunya, membiarkan lawan yang tak berdaya bertahan hidup adalah kebodohan. Membunuhnya berkali-kali, menghancurkan tubuhnya hingga tak tersisa debu, adalah satu-satunya cara untuk memastikan kemenangan. Namun, tepat saat mereka bersiap melancarkan serangan penutup, Takuto memutuskan untuk mengubah jalannya permainan secara harfiah.
Dengan nada seperti orang yang hendak melontarkan lelucon, ia mengajukan perintah kepada sistem, menghentikan sesi permainan ini, dan sistem pun merespons. Semua kemampuan peserta ditangguhkan hingga masalah terselesaikan. Efeknya begitu tiba-tiba sehingga semua yang hadir terdiam. Bahkan Atto dan Vene yang sedari tadi memantau gerak Takuto sambil waspada terhadap Erakino, tak sempat bereaksi. Saat kesadaran kembali, mereka menyadari bahwa belenggu di tubuh Soalina asli telah terlepas. Yang artinya, cheat dari GM yang tadi sudah mengunci kekuatan dari Soalina palsu dan Soalina asli, kini semuanya hilang secara instan. Seakan-akan, Takuto sudah menggunakan kekuatan cheat juga untuk bisa menghentikan permainan. Gara-gara itu, kecurigaan pun tumbuh cepat, membuat pandangan mereka serentak tertuju pada Takuto. Bentar cuy, kita potong dulu bagian ini biar nggak pusing. Ini adalah pertarungan sistem, jadi yang barusan dilakukan oleh Takuto adalah pencet tombol pause supaya permainan ini bisa berhenti sejenak. Harusnya di dalam dunia apokalips, hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Namun dengan rencana jeniusnya kemarin-kemarin, hal itu sekarang jadi bisa dilakukan oleh Raja Gelap Ira Takuto sama. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Namun, sosok yang seharusnya berdiri di sana kini menghilang. Ruang kosong menggantikan wujud Raja Kehancuran, seolah ia tidak pernah ada di tempat itu. Erakino dengan mata membelalak segera mencoba menafsirkan situasi. Dugaan pertamanya adalah bahwa musuh itu kabur, pilihan pengecut yang ia anggap sepadan dengan kondisi merugikan yang dihadapinya. Tapi sebelum keyakinan itu mengeras, teriakan Atto memotong pikirannya. Peringatan itu menggema di katedral yang telah runtuh, dan seakan menjadi isyarat sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari sisa-sisa atap yang hancur, puluhan tentakel hitam menembus masuk, melesat dari atas bagaikan hujan bilah raksasa yang mengincar setiap makhluk di bawahnya. Serangan itu datang bukan sebagai serangan balasan biasa, melainkan seperti hukuman dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah pembukaan untuk babak baru yang akan menelan seluruh medan tempur ke dalam kengerian tanpa batas. Bab 9 sudah selesai sampai di sini cuy. Sekarang mari kita lanjut pada bab yang ke-10 dengan judul Introduction alias perkenalan. Cerita berlanjut dari adegan serangan Takuto tadi. Tentakel-tentakel menerobos langit-langit, merayap masuk ke dalam gereja dan menyerang dari berbagai arah, masing-masing seolah memiliki pikirannya sendiri. Sludge Atto adalah orang pertama yang menyadarinya. Ia segera bersiap menghadapi serangan dari bawah, mengetahui bahwa kumpulan alat peraba mematikan itu sama persis dengan miliknya sendiri. Dari punggung Atto, tentakel-tentakel meletus keluar, berputar liar untuk melindungi rekan-rekannya. Dua kumpulan tentakel itu bertabrakan, menimbulkan dentuman logam aneh yang sama sekali tidak terdengar seperti berasal dari sesuatu yang organik. Gelombang kejut dari benturan tersebut menghancurkan sisa-sisa kecil yang masih tersisa dari kapel tua itu. Tiga perempuan yang dilindungi Atto segera ikut bergerak. Vene menangkis dan memutus puluhan tentakel dengan gelombang kejut tak kasat mata yang terpancar dari matanya. Soalina membakar tentakel-tentakel yang berjatuhan di tanah setelah serangan Vene. Sementara itu, Erakino dan sang master permainan berusaha memahami situasi aneh tersebut agar dapat menanganinya dengan lebih baik. Namun, dari cara Erakino yang terus mengumpat, terlihat jelas bahwa kekuatan sang master permainan sepenuhnya tersegel. Hal itu pasti ada kaitannya dengan pernyataan yang pernah diucapkan Takuto Ira sebelum ia menghilang. Sejak lama, Erakino sudah menjelaskan kepada Soalina mengenai kekuatan sang Game Master, serta bagaimana kemampuan itu berasal dari sesuatu yang disebut permainan tabletop RPG. Satu-satunya cara untuk memahami apa yang sedang terjadi hanyalah dengan menanyakannya langsung pada Game Master. Namun, titik.